Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Agustian dengan NIM 231151009. Yang terhormat Ibu Farliana Sutartia selaku dosen mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Benefit Cost pada Investasi Sistem Informasi Restoran Seafood di Jakarta. Presentasi ini membahas bagaimana sebuah restoran besar melakukan investasi dalam sistem informasi, dan bagaimana kita menilai apakah investasi tersebut layak secara finansial menggunakan metode benefit cost atau tidak. Nah, latar belakang investasi teknologi informasi di era kompetitif. Dalam persaingan ketat, investasi tepat sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif. Investasi teknologi tidak hanya mempermudah alur kerja, tetapi juga menawarkan efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, dan kualitas layanan yang lebih baik. Namun, keputusan investasi harus didasarkan pada evaluasi yang cermat. Nah, dalam ranah ekonomi teknik, benefit cost ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi. Benefit cost menekankan perbandingan antara manfaat dan biaya dalam satuan nilai uang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Metode ini membantu pengambilan keputusan untuk memahami apakah suatu proyek layak dilaksanakan. Selain memperhitungkan nilai manfaat, benefit cost analysis ini juga mempertimbangkan faktor waktu melalui konsep nilai kini, yaitu present value, sehingga evaluasi menjadi lebih objektif dan akurat. Sebagai contoh penerapan nyata, salah satu studi kasus telah mengevaluasi investasi sistem informasi operasional pada sebuah restoran di Jakarta menggunakan metode benefit cost analysis. Eh, Studi ini mengilustrasikan bagaimana benefit cost analysis dapat digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari sistem informasi yang diterapkan dalam dua periode berbeda. Hasil perhitungan ekonomi teknik tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan apakah sistem yang diadopsi sudah efektif, efisien, dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu, konsep dasar benefit cost analysis. Prinsip dasar benefit cost analysis adalah bahwa suatu investasi dianggap layak jika manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, baik dalam bentuk manfaat langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi publik, infrastruktur, lingkungan, dan teknologi informasi. Nah, tadi kan disebutkan ada manfaat yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaan ini, manfaat yang dinilai dapat berupa langsung ini seperti peningkatan reputasi perusahaan atau kemudahan penggunaan sistem. Meskipun manfaat tak berwujud sulit dinilai secara numerik, keberadaannya tetap penting dan menentukan nilai keseluruhan untuk investasi. Sedangkan manfaat yang dinilai secara langsung atau tangible benefit, yaitu manfaatnya seperti peningkatan pendapatan, pengurangan biaya operasional, ataupun penghematan waktu kerja. Untuk menghasilkan evaluasi yang komprehensif, benefit cost analysis biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu identifikasi biaya dan manfaat, pengukuran dalam bentuk nilai moneter, perhitungan nilai gini, dan analisis perbandingan antara manfaat dan biaya. Hasil akhirnya dari proses tersebut membantu pengambilan keputusan untuk menentukan apakah sebuah proyek memberikan keuntungan dan layak dilanjutkan. Parameter kunci dalam benefit cost analysis. Yang pertama ada present value, yaitu nilai sekarang dari biaya atau manfaat masa depan menggunakan faktor diskonto. Perhitungan present value ini menggunakan faktor diskonto untuk merefleksikan nilai waktu uang. Dengan adanya present value, biaya dan manfaat dari berbagai periode dapat dibandingkan secara setara. Yang kedua, benefit cost ratio, yaitu ataupun BCR, yaitu perbandingan antara present value dan yaitu perbandingan antara present value
manfaat, dan present value biaya. Jika benefit cost ratio lebih dari satu, maka proyek dianggap layak karena manfaat ekonominya melebihi biaya investasi. Tetapi jika benefit cost ratio kurang dari satu, proyek dianggap tidak layak. Rasio ini juga banyak digunakan untuk proyek-proyek yang membutuhkan justifikasi finansial. Lalu yang ketiga, eh, net present value, yaitu selisih antara present value manfaat dan present value biaya. Net present value positif menunjukkan bahwa proyek memberikan nilai tambah ekonomi, sedangkan net present value negatif menandakan bahwa proyek merugikan secara finansial. Lalu yang terakhir, return on investment atau ROI, yang mengukur persentase keuntungan terhadap biaya investasi, serta payback period yang menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas masuk. Nah, parameter-parameter ini membantu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai seberapa cepat dan seberapa besar manfaat yang diberikan oleh suatu investasi. Lalu rumus-rumus dalam benefit cost ratio. Pertama, rumus present value itu digunakan untuk mengkonversi nilai ke masa kini. Lalu rumus benefit cost ratio digunakan untuk melihat apakah manfaat lebih besar dari biaya. Lalu net present value digunakan untuk mengetahui apakah proyek menambah nilai atau tidak. Lalu return on investment digunakan untuk melihat tingkat keuntungan investasi. Lalu yang terakhir, payback period digunakan untuk melihat seberapa cepat modal kembali. Nah, penerapan benefit cost ratio pada investasi teknologi informasi. Benefit cost ratio sangat penting untuk investasi teknologi informasi karena biaya awal yang tinggi dan manfaat yang beragam. Ini membantu mengidentifikasi biaya seperti hardware, software, implementasi, pemeliharaan, dan membandingkannya dengan manfaat, yaitu peningkatan produktivitas, pengurangan waktu, proses, dan kualitas layanan. Nah, lalu kita masuk ke studi kasus yang yang saya ambil, yaitu pada studi kasus sistem informasi restoran seafood di Jakarta. Eh, Studi kasus ini menjadi dasar perhitungan benefit cost ratio pada sebuah restoran seafood besar di Jakarta. Restoran ini mulai menggunakan sistem informasi pada tahun 2004, namun seiring bertambahnya volume pelanggan dan kompleksitas operasional, sistem lama tidak lagi memadai, sehingga pada tahun 2010 dilakukan pembaruan besar. Untuk sistem 2004, peneliti mengumpulkan seluruh biaya operasional dan investasi dari tahun 2004 sampai 2009, termasuk pembelian perangkat keras, software, perawatan, seperti pembelian paket hardware, software, supplies. Nah, sistem operasional sederhana untuk kasir dan nota pesanan. Jadi total investasi awal itu sekitar 23 juta. Biaya operasional tahunan meningkat dari 3,19 miliar menjadi 3,19 miliar itu pada tahun 2004 menjadi 9,70 miliar pada tahun 2009. Nah, untuk sistem baru pada tahun 2010, proses pengumpulan data dilakukan dengan metode yang sama untuk periode 2010 dan sampai dengan 2011. Investasi awal jauh lebih besar karena adanya pergantian server, perangkat pos jaringan, dan training pegawai yang kemudian dikonversi menjadi present value biaya, yaitu total sekitar 20,1 miliar rupiah. Manfaat sistem baru dihitung dari peningkatan pendapatan pada 2011 yang naik signifikan berkat peningkatan kecepatan dan efisiensi sistem, menghasilkan present value manfaat sebesar 38, 38,2 miliar rupiah. Dengan demikian, nilai present value biaya dan present value manfaat hmm, muncul begitu saja, melainkan hasil dari proses identifikasi biaya manfaat dan perdiskontoan yang sistematis sehingga
Nah, evaluasi kelayakan kedua sistem dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi teknik. Lalu perbandingan biaya dan manfaat sistem. Perhitungan present value itu ini menunjukkan seberapa perbedaan signifikan. Nah, sistem lama ini eh, sistem lama memberikan nilai present value itu sekitar 34,4 miliar. Sedangkan sistem baru, yaitu periode 2010 sampai 2011, memberikan nilai present value-nya itu sekitar 20,1 miliar. Nah, setiap biaya pendapatan tahunan dari tabel operasional dan pendapatan dikalikan dengan present value sesuai tahun. Jadi, biaya tahun 2004 itu berada pada tahun ke-0 sehingga tidak dikonversi. Sedangkan biaya tahun 2005 menggunakan present value factors. Jadi, hasil perhitungan present value ini memberikan dasar bagi seluruh analisis lanjutan. Pada sistem lama, total nilai kini biaya itu mencapai 34 yang tadi saya katakan. Nah, sementara nilai kini manfaatnya mencapai 49 miliar rupiah. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masa operasi sistem lama lebih panjang, biaya operasionalnya menjadi jauh lebih besar setelah dikonversi. Sebaliknya, sistem baru yang membutuhkan investasi awal lebih besar justru lebih efisien secara nilai kini. Angka-angka present value inilah yang kemudian digunakan untuk menghitung benefit cost ratio, net profit, net, net present value, return on investment, dan payback period. Lalu hasil analisis kelayakan investasi. Nah, BCR atau benefit cost ratio sistem lama itu menghasilkan nilai 0,24, yaitu tidak layak secara finansial karena setiap Rp1 biaya hanya menghasilkan 0,24 manfaat. Lalu payback periodnya itu hanya 1 tahun. Kedua sistem mengembalikan investasi awal dalam 1 tahun, menunjukkan risiko finansial yang rendah. Sedangkan pada benefit cost ratio sistem baru itu memiliki nilai 1,9, sangat layak karena setiap nilai Rp1 biaya menghasilkan 1,90 manfaat, peningkatan kinerja signifikan. Nah, net present value sistem baru juga bersifat positif karena memberikan nilai tambah ekonomi meskipun NPV sistem lama secara nominal lebih tinggi. Dengan demikian, berdasarkan seluruh indikator kelayakan sistem baru tahun 2010 adalah pilihan terbaik bagi restoran, baik secara finansial maupun operasionalnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasus dan penyelesaian. Di sini ada soal satu, yaitu perhitungan present value biaya dan manfaat. Restoran Bandar Jakarta menerapkan sistem informasi pertama kali pada tahun 2004 dan melakukan pembaruan pada tahun 2010. Dari data yang tersedia, diketahui bahwa total biaya operasional dan investasi sistem lama telah dikonversi ke nilai kini, menghasilkan present value total biaya sebesar 34 miliar. Sedangkan total present value manfaat sistem lama selama tahun 2004 sampai 2009 mencapai nilai tertentu berdasarkan pendapatan tahunan. Nah, pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah perhitungan present value dan manfaat sistem lama dari tahun 2004 hingga 2009 dan hitunglah apakah sistem lama layak secara finansial menggunakan kriteria benefit cost ratio. Nah, ini adalah data-datanya. Data ini diambil dari sumber artikel yang saya teliti atau yang saya buat menjadi sebuah makalah dan PowerPoint. Nah, present value cost pada sistem lama itu total nilai sekitar 34 miliar. Lalu pada tahun 2005 sekitar 10 miliar, 2006 21 miliar, 2007 6 miliar, 2008 4 miliar, dan 2009 sekitar 4 miliar. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, hitung nilai total present value tahunan. Nah, kita lihat di sini kita lihat rumusnya yaitu present value benefit out sama dengan penjumlahan dari keseluruhan data-data ini. Itu menghasilkan nilai sekitar 49 0,36 012 875 miliar.
Nah, nah, yang kedua, nah, kita lihat di sini ada tabel faktor. Tingkat suku bunga ini, suku bunga pada studi kasus ini itu sekitar 12%. Berada di kolom 12. Kemudian kita memilih baris sesuai tahun KTI dan aliran kas. Misalnya untuk tahun pertama menggunakan PIV 12%, lalu untuk tahun kedua menggunakan PIV 12%, tahun ketiga dan seterusnya. Setiap aliran kas dikalikan dengan nilai faktor ini untuk mendapatkan present value. Nah, lalu angka yang kedua yaitu hitung benefit cost ratio. Itu rumusnya nilai PV tahunan, nilai PV sekarang dibagi dengan nilai present value masa lalu, yaitu menghasilkan 1,4253. Nah, lalu interpretasi benefit loss ratio. Nah, nilai 1,4253 ini lebih dari satu. Berdasarkan perhitungan, ini sistem layak eh, Berdasarkan perhitungan ini, sistem ini layak secara finansial karena total manfaat sekarang lebih besar dari total biaya sekarang. Lalu studi contoh soal yang kedua. Pada tahun 2010, restoran mengimplementasikan sistem informasi baru dengan biaya investasi yang lebih besar, namun menghasilkan peningkatan pendapatan signifikan. Total present value biaya sistem baru dihitung sebesar 20, sekitar 20 miliar, sedangkan total present value manfaat sistem baru mencapai nilai yang lebih besar, sehingga menghasilkan benefit cost ratio sebesar 1,9. Pertanyaannya, hitung kembali benefit cost ratio sistem baru menggunakan nilai present value biaya dan present value manfaat yang diberikan. Nah, ini datanya present value cost sistem baru itu sekitar 20 miliar. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, hitung benefit cost ratio. Rumusnya sama seperti tadi, menghasilkan 1,9. Lalu 1,9 ini, jadi 1,9 ini mengartikan setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan manfaat sekitar Rp1,90 dalam nilai kini. Lalu langkah ketiga kaitan ke keputusan investasi. Nah, benefit versus nilai ini kan lebih dari satu. Secara rasio manfaat atau biaya proyek layak nilai mendekati dua, berarti manfaat cukup signifikan dibanding biaya. Lalu soal yang terakhir, perbandingan NPV, return on investment, dan payback period. Data menunjukkan bahwa sistem lama memiliki NPV sebesar 37 miliar, sedangkan sistem baru memiliki NPV sebesar 18 miliar. Meskipun demikian, sistem baru memiliki benefit rasio lebih tinggi dibandingkan sistem lama. Nah, pertanyaannya, berdasarkan nilai present value tersebut, sistem mana yang seharusnya dipilih? Berikan alasan singkat dari sudut pandang ekonomi teknik. Nah, pertama, cara menilai net present value. Dalam ekonomi teknik, keputusan investasi berdasarkan NPV menggunakan aturan berikut. Itu, jika NPV lebih dari 0, investasi dikatakan layak. Jika dua proyek dibandingkan, proyek dengan NPV lebih besar biasanya dipilih jika semua variabel lain sama. Lalu perbandingan NPV sistem lama, yaitu menghasilkan sekitar 37 miliar. Lalu pada sistem baru menghasilkan 18 miliar. Secara angka, NPV sistem lama lebih besar. Namun, keputusan tidak hanya berdasarkan NPV. Dalam makalah ini, diketahui bahwa sistem baru memiliki benefit cost ratio jauh lebih tinggi dari sistem lama. Dan sistem baru lebih unggul dari sisi operasional dan efisiensi. Nah, jadi jawaban akhirnya, meskipun net present value sistem lama lebih besar, sistem yang sebaiknya dipilih adalah sistem baru karena memberikan rasio manfaat biaya yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional dan manfaat non finansial yang lebih signifikan. Dalam praktik ekonomi teknik, ketika dua indikator berbeda, hasilnya benefit cost ratio lebih tepat digunakan pada kasus dengan skala proyek berbeda, sehingga pilihan rasional tetap jatuh pada sistem baru. Nah, kita sampai ke kesimpulan dari akhir presentasi ini. Itu kesimpulannya, analisis benefit cost ratio
terhadap investasi sistem informasi ini di restoran Bandar Jakarta menunjukkan bahwa metode ekonomi teknik memberikan evaluasi objektif untuk kelayakan proyek, khususnya investasi teknologi informasi dengan biaya awal tinggi dan manfaat jangka panjang. Eh, Mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.